Nah, Bang Assalamualaikum. Sofian. Dadah dulu lo pakai Bang Sofian Ardi. Bang, Halo, siapa-siapa itu? Jamie Bang. Jamie Bang. Nah, Jamie. Oi, siap, mantap. Damar. Woi, Ses keren. Woi, siap. Bang Asnol. Oi, siap. Bang. Oke. Itu acara Ya, cuman Bang. acara apaan makan-makan tuh? Ya Bang, udah ngambil formulir tadi. Makan siang dulu. Formulir apa? Gimana Bang? Ngambil formulir apa? Putus-putus. Ah, terdengar tak? Kamu taruh dulu Bang ya, posisinya Bang, kamera kok. Dengar, kamu dengar omongan Abang tuh? Ah, ah. Suara Iwan jelas. Kamu dengar? Hmm, Nambah suara Bang juga jelas. Oke. Ah. Tadi ngambil formulir apaan? Tadi kami barusan di antara kawan-kawan ngambil formulir calon ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu, Bang. Koni. Ya, Koni Bengkulu ngapa emang ya? KONI Bengkulu tanggal 20 November ini direncanakan akan melaksanakan musyawarah daerah provinsi untuk memilih ketua umum KONI Provinsi Bengkulu periode tahun 2021-2026. Oh gitu. Jadi tadi mengambil formulir pendaftaran itu untuk siapa Wan? Jadi tadi saya ngambil formulir pendaftaran untuk saya sendiri, Bang. Untuk ini Kebetulan saya Iwan. kok pengurus PT MSI, Bang. Oh Iwan pengurus PT PTM MSI. pengurus tenis meja seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu. Ah, Nah, nah artinya Iwan mengambil formulir pendaftaran untuk mencalonkan diri Iwan sebagai calon ketua KONI Bengkulu. Itu Wan ya. ya. Oke. Jadi sudah ada 9 yang ambil formulir, Bang. Oh sudah ada 9 yang ngambil formulir. Nah, itu rencana pengembalian formulirnya kapan Wan? Kalau dari Iwan? Paling lambat kalau di panitia tadi katanya tanggal 17. Tanggal 17, sekarang tanggal 9. Seminggu lagi lah ya. Ya, masih ada seminggu lagi. Mm-mm. Nah, lalu Iwan mau mendaftarkan diri sebagai calon ketua KONI, tujuannya apa, Wan? Tujuannya, Bang. Jadi kan sekarang kan tanggal 9 November hari ini. Mm-mm. Besok tanggal 10. Ya, Hari Pahlawan. Tanggal tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan Nasional, Bang. Nah, apa hubungannya dengan Ya. KONI? Ya. Jadi kami, Bang, kaitannya dengan KONI, KNPI Kota Bengkulu, saya selaku anak muda Kota Bengkulu ingin melahirkan pahlawan baru untuk KONI Provinsi Bengkulu Masya di Allah. momen Hari Pahlawan. Siap. Jadi itu momennya ya. Momennya itu yang diambil ya. Salah satu ya. Ya, nanti visi misi saya, Bang. Saya akan bangun dunia olahraga Provinsi Bengkulu ini kalau dipercaya menjadi ketua umum KONI Provinsi 1 tahun tanpa menggunakan APBD dana hibah dari Provinsi Bengkulu. Itu akan jalankan KONI itu tanpa anggaran dari pemerintah. Itu bisa manfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu untuk membina cabang-cabang olahraga yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita pakai dana CSR, kita minta setiap perusahaan itu nanti membina minimal 1 cabur. Karena ngapa, Bang? Karena kalau kita pakai dana hibah, yang jadinya itulah seperti ketum KONI yang sebelum ini. Terbukti ada ketum sebelumnya itu masuk pesantren kan. Yang baru ini juga ada Odang Mupran itu ketum KONI masuk pesantren juga kan. Karena mereka terlalu tergiur dengan anggaran-anggaran dana hibah APBD itu. Mereka memainkan peluang dan kesempatan untuk korupsi di sana kan. Nah, kita tidak usah pakai hibah lah, tidak usah pakai dana APBD, jalan KONI. Meskipun tadi disampaikan ketua panitia penjaringan KONI dan Rahim Mandani ada kegiatan event 2022 bakal ada porprov, terus ada porwil di Aceh, terus juga ada event olahraga pon lagi nanti itu kan. Yo, kita optimis tetap bisa mengikuti itu dan melahirkan atlet-atlet
olahraga yang handal di Bengkulu tanpa APBD, karena kita bang ndak mengklirkan dulu supaya KONI ini hilang image korupsinya itu. Kita tidak usah pakai APBD, kita tengok siapa yang siap kerja tanpa duit APBD itu di KONI. Kita hilangkan dulu orang-orang yang hanya ingin hadir di KONI untuk sedikit menggerogoti lah kan dana-dana yang ada dari APBD. Kita hilangkan, kita hapuskan dana APBD. Kita cari mandiri lah. Jadi Nggak itu usah lah pakai APBD. itu salah satu visi misi atau trik Iwan sebagai calon KONI jika terpilih ya, menjalankan KONI ke depannya. Salah satu trik atau visi misi ya. Visi program Bang. Itu yang akan kita laksanakan program. Program Dan 1 tahun pertama. Saya disupport kawan-kawan itu untuk komitmen kita dan akan kita buktikan. Tolak ukur bahwa kita mampu seperti itu. Mampu kan? dan serius ya. Jadi olahraga kok bang tidak melulu soal duit lah. Atlet itu kan lahir tuh bang. Atlet lahir itu bukan karena ada duit. Ada atlet kok yang terlahir secara alami, memang bawaan dia tuh mendukung fisiknya kuat untuk menjadi seorang atlet saja. Berbakat. Tapi ada juga yang memang perlu pembinaan dia dengan latihan rutin kan. Tapi kan tidak melulu soal duit, soal anggaran yang jadi ribu-ribu selama ini. Nah, balik masalah pengambilan formulir sebagai calon ketua KONI tadi. Itu Iwan pengambil formulir yang ke-9, orang yang ke-9 ya? Ya. Nah, yang ke-8-nya itu 8 orang itu siapa-siapa aja yang sudah ngambil, Wan? Yang Iwan tahu. Ada Bang Muharamin. Muharamin. Itu kawan juga kayak gitu. Dia ketua Pengprov Karate. Ada Bang Dedi Black. Oh, Dedi Black. Ketua Pengprov Sambo. Dedi Black mantan Wagub. Terus juga Terus ada juga Dadang Misal, ada Pak Ijazi mantan Bupati. Ada juga Heriandi Amin, wartawan RRI yang mewakili Siwo. Tapi Bang Heriandi Amin tuh caknya ke kita sih. Oh gitu. Nah terus itu juga ada kemarin dari Bang Pinandi sama Bung Yogi. Nandi. Pinandi dan Bung Yogi. Oke. Yogi anak ini Bupati Lebong dulu, anak Dalhadi Umar. Bukan, Yogi kok ketua partai PSI provinsi. Oh gitu, oke. Nandi juga di PSI ya sekarang ya. Oke. Nah, itu kan artinya yang sudah ngambil formulir itu kan orang-orang yang selama ini memang yang kita kenal. Halo? Ya. Nah, artinya kan yang Iwan sebut tadi itu kan orang-orang yang memang seperti ada mantan wakil gubernur, ada mantan bupati, ada segala macam. Nah, Iwan sendiri ngambil formulir itu dengan keyakinan seberapa kuat keyakinan bisa bersaing untuk merebut ketua KONI itu. 80% lah Bang, kita tuh yakin. Karena Iwan kan pengurus DPTMSD nih, tenis meja. Itu satu rekom dari PTMSD itu. Di Siwo juga, Siwo PWI itu kami seksi wartawan olahraga itu punya suara juga satu suara. Itu dari Siwo, yakin lah kita ke kita suara. Jadi keyakinan Iwan di antara orang-orang itu tadi itu bisa lolos Iwan 80% malah yakin diri Iwan bisa mengungguli mereka ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah kalau kita wali kan. Ya, insya Allah ya. Itu perlu berapa dukungan ini Wan untuk calon ketua KONI? Syarat untuk mencalon ketua KONI berapa dukungan minimal? 20 cabang olahraga. Jadi kalau secara syaratnya Bang untuk maju jadi calon ketua KONI itu pertama tadi minimal usianya tadi Bang 35 tahun. Minimal. Iwan ya, sekarang usia berapa nih? Sekarang usia 37 tahun. 37. Jangan-jangan yang paling muda sekarang ya calonnya? Bisa jadi calon yang paling muda. Oke. Siap. Minimal pendidikannya S1. S1. Sarjana S1. Dan itu juga terpenuhi Iwan lah S2 lah. S2 ya, bentar lagi S3 kabarnya. Insya Allah. Amin. Terus apa lagi? Steller. Secara pribadi juga harus tergabung di kepengurusan Pengprov
Oh gitu. cabur. Nah, Ah, Iwan kan gabung di duo tadi di Ciwo dan di di Pemprov PTMSI. PMTSI ya, tenis meja ya. Terus? Ya, yang agak berat itu memang menyerahkan dukungan suara minimal 20 cabur, 20 suara. Nah, kita sekarang ada sekitaran 5 lah ada bang di tangan. 5. Nah, Rekom masih ada waktu. Rekom 5 sudah di tangan. Ya. Hmm. Tapi kan masih ada waktu sekitar seminggu lagi tanggal 17 terakhir mengembalikan formulir. Nah, Iwan Raslo masih ada waktu untuk kita melakukan lobby-lobby olahraga lah ya. Dengan kawan-kawan karena Iwan juga dengan kawan-kawan Pengprov, Ibu Septius Lina, dia ketua taekwondo, itu tiap hari ketemu di DPR. Oke. Ya, Nasari Dewi, ketua Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Kemarin Mbak Iwan lah ngobrol dengan Erna itu kan kawan juga. Ada Mas Soeharto juga di DPR itu, dia ketua cabur sepatu roda, Bu. Mas Jono sepatu roda. Mas Jono sepatu roda, terus ada juga. Pokoknya ratu-ratu Iwan kenal lah Bang. FPTI Federasi Panjat Tebing ada Bang Edward Tamsi. Jadi kalau menurut Iwan pribadi, untuk calon ketua KONI Bengkulu ke depan yang sudah kelihatan sekarang pengen maju, selain pribadi Iwan percaya diri untuk jadi, selain Iwan kira-kira siapa yang layak yang untuk memegang tampuk ketua KONI seandainya Iwan belum diizinkan untuk memegang, selain Iwan itu siapa? Secara pribadi nih ya, penilaian pribadi ya. Yang jelasnya Bang, syarat untuk dari 9 itu tidak akan terpenuhi kalau syarat untuk dukungan itu Bang. Karena tadi juga tidak boleh ganda dukungan cabur itu. Kalau ada yang ganda, dukungan itu akan di-delete. Di-delete salah satu. Jadi tidak akan sepenuhnya terpenuhi karena cuma ada 65 suara yang akan diperbutkan itu nanti 65 Bang. Jadi cabang olahraga di bawah KONI ini 65 cabang olahraga. Oh tidak Bang, itu suara untuk KONI ada 65. Tapi itu suaranya itu berasal ada yang dari pengurus cabur dan juga ada yang dari KONI pusat, dari KONI provinsi, PLT kan. Dari daerah kabupaten kota tuh. Ngerti. Konida. Nah, artinya 65 suara, satu calon itu wajib dapat dukungan 20 suara. Itu tadi ya? Ya. Artinya maksimal bisa cuman nanti itu yang maju, calon itu hanya 3 orang. Maksimal. Maksimal tuh 3 kayaknya kalau dukungan. Ya, karena 65 suara kan, sedangkan dukungan minimal calon itu 20. Artinya maksimal itu 3 orang. Bisa jadi hanya 2 nanti kan? 3. Ya. Nah, itu karena tidak ada jalur independen itu tidak ada, Bang. Ya, itu sampai sekarang ini kan 9 orang itu mengambil formulir itu. Jadi keyakinan Iwan tetap 80% bisa maju di antara sekian orang, nanti bakal 3 orang maju itu maksimal tuh bisa yakin maju ya. Awalnya tadi Bang 80%, Bang, sebelum daftar. Sekarang 100. Sebelum formulir, tapi setelah ngambil formulir kok Bang, ternyata banyak yang chat WA pribadi nengok. Masya Allah. Kok 100% Bang. Mantap. Oke. Kayaknya antusias juga kawan-kawan kau dukung. Tidak tahu lah tuh chat WA mereka ini. Siap. Dukung kami. Gitu. Ada chatannya. Ada chatan yang bisa ditengok. Aduh, cuma privasi dong. Oke Wan, terima kasih Wan. Kami sampaikan kepada yang telah mengambil formulir, baik itu yang langsung maupun yang mewakili, batas akhir penyerahan itu di tanggal 17 jam kerja sesuai dengan petunjuk KONI pusat pukul 16.00. Nah, yang lewat pukul 16.00 ya mohon maaf mungkin tidak akan kami terima kembali. Bukan mungkin ya, tidak akan diterima kembali karena di dalam penyerahan formulir sudah lengkap. Nah, yang kedua, persyaratan yang mohon dilengkapi sepenuhnya, ya yang terutama itu dukungan dari cabur dan kunida. Itu 20 cabur dan kunida. Tidak boleh ganda dukungannya. Ya, itu tidak boleh ganda.
Yang diupayakan tidak boleh ganda dan harus tidak boleh ganda. Syarat ketahuan ada yang ganda gimana? Nah nanti kan ada di sana di ketentuan selanjutnya itu otomatis akan batal. Tapi akan kita upayakan klarifikasi kepada cabornya. Ya. Berapa 65 Mas? 67? Ya kita 65 anggota. Ya 65 suara Mas. Nah, 65 anggota KONI. Berarti harus suara yang mendukung itu syaratnya 20 ya? 20 cabur ya? Ya, cabur dan KONIDA. Karena ada KONI kabupaten kota 10. Ya. Berarti 20 itu boleh 10 konida dan 10 cabur? Boleh, 1 KONIDA atau 2 KONIDA, selainnya cabur boleh. Yang penting ada terwakili KONIDA. Bang, terkait dengan salah satu KNPI sosok muda yang maju ini, kira-kira apa tanggapannya? Ya saya kira saya bangga. Kita beri ruang gerak yang sama, peluang yang sama, makanya kita buka secara terbuka. Dan cukup panjang batas waktu penerimaan pendaftaran. Semuanya berhak. Nggak ada istilah yang berdasi, yang bermersi dengan yang bau terasi sama saja. Kita punya hak yang sama untuk membangun olahraga di Bengkulu. Apalagi anak-anak muda, saya bangga. Di tangan mereka akan memajukan olahraga. Dan ingat, agenda ke depan cukup berat. 2022 kita harus Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. 2023 kita Porwil Aceh. 2024 Pon Medan Aceh. Dimulai dari 2022? Iya. Provinsi lain sudah melaksanakan Porprov. Nah, Bengkulu belum. Nah, diagendakan di perencanaan ini kita rencanakan di Juli 2022. Jadi, makanya lebih bagus cepat terpilih KONI ya dengan legitimit, dengan prop yang legal, terbuka untuk siapa saja, dengan dukungan semua. Tapi ini kompetisi pasti ada yang belum terpilih, kan begitu, harus